お姉ちゃんが来た。Well teman-teman, seperti biasa, Sabtu malam kemarin episode ke-21 anime Bleach Thousand Year Blood War telah rilis. Akhirnya, selama core kedua berjalan, ada juga scene battle tambahan yang dinilai sangat berkesan. Itu tiada lain adalah kemunculan Full Stand Eater wanita atau biasa dipanggil dengan istilah The Heart Belt. Di samping itu, setelah sekian lama, kita juga kembali ditunjukkan dengan aksi heroik dari sang tokoh utama Kurosaki Ichigo, yang mana di sini dia seperti sosok pahlawan yang muncul di tengah kondisi Gotei 13 sedang kritis. Jujur, aku merasa puas dengan episode kali ini. Selain dari grafis, audio, dan musik yang kualitasnya sudah terjamin, adaptasi dari mangganya juga jauh berkembang. Meski ada beberapa adegan manga yang dihilangkan, tapi itu tidak mengurangi keseruan di episode ini. Malah dengan ditambahkannya berbagai scene, terutama kekuatan penuh dari stand eater wanita, membuat episode 21 tampak lebih berwarna dan menjadi jauh lebih menarik. So, tanpa menunggu waktu lama, mari langsung saja kita masuk ke dalam breakdown anime Bleach Arc Thousand Year Blood War. Episode 21 mengadaptasi 8 chapter sekaligus, yaitu dari chapter 579 sampai chapter 586. Mengambil judul di chapter 582, episode kali ini berjudul Bintang Tanpa Kepala. Yuhava terbangun dari tidurnya. Di awal episode, kita kembali diperlihatkan dengan gambaran proses kelahiran dari Yuhava. Scene ini sebenarnya berada di chapter 565. Di sana dijelaskan bahwa Yuhava berterima kasih pada mereka yang telah mati, karena dengan begitu dia bisa menarik kembali kekuatan yang telah dia berikan kepada para stand eater. Adegan yang ditampilkan sesuai dengan manga, yang mana dari sana Yuhava bisa kembali terbangun dari tidurnya sekaligus melihat dunia dengan jelas. Ada satu hal yang cukup menarik di sini, yaitu mengenai ungkapan tambahan dari Yuhava pada Uryu yang menyebut tidak ada jalan untuk kembali. Ungkapan yang dilontarkan ini seolah merujuk pada sosok Uryu seorang, karena secara kita tahu dia telah berkhianat pada rekannya Ichigo dan memilih untuk bergabung bersama bangsa Quincy. Tumbangnya Kenpachi Zaraki. Bergeser ke medan pertempuran, di sini kita ditunjukkan dengan kondisi Zaraki yang terluka parah akibat sebelumnya menjalani pertarungan melawan Grammy. Dari sana adegan yang ditampilkan selaras dengan manga, seperti Zaraki yang mencari keberadaan Yachiru, anggota divisi 11 yang mendapat arahan tegas dari Zaraki, Zaraki yang mendapat serangan dadakan dari petir milik Candice, ditunjukkannya kekuatan stand eater wanita yang mampu membantai divisi 11, perlawanan dari Zaraki terhadap kelima stand eater The Heart Belt, serta yang terakhir kombinasi serangan dari kelima stand eater yang berhasil menumbangkan Zaraki. Sedikit berbicara mengenai stand eater wanita, meski terdapat satu orang berbatang, mereka ini merupakan kelompok yang beranggotakan 5 orang, yaitu Bambieta Buster Bean, penyandang Shrift A The Explode yang sebelumnya telah dikalahkan oleh Sajin. Lalu ada Candice Catnip, penyandang Shrift T The Thunderbolt, Lil Total Lampard, penyandang Shrift G The Glutton, Meninas McAlon, penyandang Shrift P The Power, dan terakhir Giselle Gewell, penyandang Shrift Jet The Zombie. Sesuai dengan shriftnya yang berbeda-beda, mereka semua memiliki kemampuan dan kekuatan yang beragam, baik itu Bambi yang memiliki kemampuan untuk mengubah Reishi menjadi bom, Candice yang memiliki kekuatan elemen berupa petir, Lily yang bisa melahap apapun dengan mulut ganasnya, Manny yang memiliki kekuatan fisik luar biasa, maupun Giselle yang bisa merubah seseorang menjadi zombie hidup melalui darahnya. Kemudian berbicara mengenai hilangnya Yachiru, apa yang ditunjukkan di sini benar-benar seakan mewakili tentang siapa Yachiru sebenarnya. Diiringi musik mendayu, kita bisa merasakan bentuk kehilangan Zaraki pada sosok Yachiru. Meski reaksinya tidak bisa lagi dirasakan, dia tetap bersikeras menyuruh anak buahnya untuk mencari keberadaan Yachiru. Kemunculan Kurosaki Ichigo.
Setelah Zaraki tak bisa bergerak lagi, para stand leader wanita sedikit berdebat mengenai siapa orang yang akan membunuh Zaraki. Yang mana dari sanalah sosok pelindung Kurosaki Ichigo tiba-tiba muncul di atas langit Seiretei. Pada momen ini, terdapat beberapa panel manga yang tidak dimunculkan seperti Omaeda yang sedang kewalahan menghadapi tentara soldat, Shinji Hirako dan Hinamori yang datang membantu Omaeda, Shinji yang mengajak Omaeda beserta Hinamori untuk menolong Zaraki, serta terakhir serangan api Basbi yang tidak ingin membiarkan kelompok Shinji pergi. Entah panel-panel ini akan dihilangkan atau akan ditampilkan nanti, kita tunggu saja di episode-episode yang akan datang. Selebihnya, semua adegan hampir sesuai dengan yang ada di manga, dimulai dari respon Byakuya dan Rukia akan reaksi besar milik Ichigo, respon tak percaya dari semua orang di medan tempur setelah Ichigo menembus Shakonmaku, stand leader wanita yang terkejut dengan Ichigo yang telah berada di belakang mereka, reaksi Ichigo yang mampu menghempaskan stand leader wanita, Ichigo yang menanyakan kondisi Zaraki, dan terakhir Zaraki yang menjawab bahwa sebaiknya Ichigo mengkhawatirkan dirinya sendiri. Keren, kemunculan Kurosaki Ichigo ke medan pertempuran terlihat sangat epik, mau dari segi musik yang mengiringinya ataupun tambahan shot mengenai respon dari para stand leader membuat keberadaan Ichigo seolah menjadi ancaman yang nyata bagi bangsa Quincy. Dan satu lagi yang cukup menarik bagiku itu mengenai rasa nostalgia akan pertemuan dua sosok petarung kuat yaitu Ichigo dan Zaraki. Adegan ini tentu mengingatkan kita pada pertarungan Ichigo melawan Noitra Gilga di masa lalu. Kejadiannya sama persis di mana Ichigo yang telah babak belur diselamatkan oleh Zaraki. Dan sekarang keadaan menjadi terbalik di mana Ichigo lah yang hendak menyelamatkan Zaraki. Ichigo versus Stand Leader. Ini dia scene pamungkas di episode kali ini, yaitu debut pertarungan Ichigo setelah menjalani pelatihan di Istana Soul King. Pertama-tama dia harus menjalani pertarungan melawan stand leader wanita alias The Heart Belt, yang mana awal pertarungannya sama seperti yang terjadi di manga. Dari mulai Candice yang langsung menyerang Ichigo menggunakan sambaran petir, Giselle, Lily, dan Manny yang juga melancarkan serangan kombinasi, Ichigo yang mampu menghindar dan menghempaskan mereka semua, Lily yang mengatakan bahwa Ichigo adalah ancaman nomor 1 bagi Yuhava, kemarahan Candice yang langsung menyerang Ichigo menggunakan High League Veil, Ichigo yang mampu menahannya dengan menggunakan jubah pakaian, serangan High League Veil bersama dari Manny, Gigi, Lily, serta Candice yang langsung mengaktifkan mode Full Standy, bentrokan dua pedang antara Candice dan Ichigo, dilepaskannya tombak listrik Galvano Javelin milik Candice, Ichigo yang menahannya menggunakan teknik Getsuga Tensho versi baru, dan terakhir Ichigo yang kembali memukul mundur sekaligus menghempaskan Candice ke puing-puing bangunan. Dari sana kita pun akhirnya diberi satu scene battle tambahan, yaitu mengenai kemunculan Full Standy dari Giselle, Lily, dan Meninas, yang mana Full Standy-nya ini langsung mendapat peningkatan melalui teknik bernama Slave Ray. Bisa kita lihat vibes perubahan yang ditunjukkan sudah seperti perubahan Power Ranger atau Sailor Moon. Selain mereka mendapat sayap Reishi, mereka juga mendapat aksesoris tambahan yang bisa digunakan untuk menyerang, seperti Manny yang menggunakan 2 dumbbell untuk memperkuat pukulan, Lily yang menggunakan gelang tajam untuk menggigit lawan, Giselle yang menggunakan tulang untuk menciptakan pasukan tengkorak, begitupun Candice yang menggunakan arus listrik untuk melancarkan serangan kuat bernama Electrocution. Meski terkesan singkat, tapi setidaknya pertarungan ini menjadi terlihat lebih berwarna. Jika di manga kita hanya ditunjukkan dengan Candice seorang yang menggunakan Full Standy, tapi di animenya kita ditunjukkan dengan semuanya. Dari mulai Full Standy milik Giselle bernama Azhal Biora, Full Standy milik Lily bernama Gagael, Full Standy milik Meninas bernama Pornipora, dan juga Full Standy milik Candice bernama Barbariel. Apalagi di sini grafis yang disajikan benar-benar keren, terutama pada saat teknik baru Ichigo dilepaskan, di mana tekniknya yang bernama Getsuga Jujitsu mampu menciptakan ledakan besar di atas langit. Kemudian dari sana, setelah berhasil mengatasi berbagai serangan dari para stand leader wanita, sama seperti manga, Ichigo lalu dikepung oleh 8 orang stand leader. Mereka yang baru muncul yaitu Basbi yang sempat menyerang The Heart Belt, dan juga 3 orang lainnya yaitu Pepe, Robert beserta Najahkub.
Yuhafa pergi menuju istana Soul King. Pada saat Ichigo dikepung oleh 8 Stand Eater, di tempat lain kita ditunjukkan dengan sosok Yuhafa yang rupanya telah mengetahui kemunculan Ichigo. Seakan ini telah dia perkirakan. Di sana Yuhafa menyuruh Uryu dan Yugram untuk segera bersiap memulai rencananya. Ada satu hal yang cukup menarik di sini. Dari semua Stand Eater yang berada di peperangan, mungkin hanya Askin yang mengetahui rencana Yuhafa. Askin seolah sadar bahwa sebenarnya niat Yuhafa adalah untuk menginvasi istana Soul King, dan untuk bisa mencapai rencana tersebut, Yuhafa akan memilih salah satu dari Stand Eater untuk dijadikan sebagai pengawal elit. Terdapat satu shot yang dihilangkan di sini, yaitu mengenai Yugram yang bersiap untuk membuka jalan menuju istana Soul King. Selain itu, di sini juga ada sedikit adegan yang dibedakan dari manga. Jika di manga, Yuhafa mengatakan Ichigo adalah pembimbing menuju istana ketika Yugram bersiap membuka jalan, tapi di animenya, Yuhafa mengatakan itu ketika jalannya telah terbuka. Kemudian jika di manga, orang yang mengungkapkan alasan dari terbukanya ke-72 penghalang istana adalah Yuhafa, tapi di animenya yang mengatakan hal itu adalah Mayuri. Karena itulah tidak heran di sini Mayuri begitu kesal dan mempertanyakan atas apa yang diputuskan Divisi 0 yang telah membuat Ichigo terjun bebas menuju Soul Society. Lalu setelahnya ada shot yang ditambahkan ketika jalan menuju istana Soul King terbuka, yaitu mengenai respon dari Shunsui Kyoraku yang baru menyadari rencana Yuhafa, dan juga respon Sasuke Aizen yang tampaknya mengetahui apa yang sedang terjadi di luar. Bila kita cermati, di sini ada hal yang janggal mengenai penampilan dari Aizen, yaitu mengenai mata dan mulutnya yang masih tersegel. Padahal jika merujuk pada core pertama dan novel berjudul Spirits Are Forever With You, segel tersebut telah dilepas. Menurutku, ada 3 kemungkinan yang bisa menjawab pertanyaan ini. Pertama, ini memang kesalahan murni dari pihak studio. Kedua, sebagian cerita dari novel merupakan non-canon. Dan yang ketiga, jika memang benar sebagian cerita novel tersebut non-canon, maka ketika invasi pertama, Aizen dan Yuhafa mungkin hanya berbicara lewat Reiatsu saja. Ya, semoga saja tanda tanya ini bisa terjawab di episode-episode selanjutnya atau mungkin di versi Blu-ray-nya. Next, kembali ke dalam cerita. Setelah Ichigo menyadari keberadaan Yuhafa, dia lalu segera bergegas untuk pergi mencegahnya. Adegan yang ditampilkan dari sini hampir sesuai dengan manga, seperti Meninas yang menghentikan Ichigo dengan pukulan, Robert yang menodongkan pistol pada Ichigo, Busby yang hendak melancarkan serangan api, kedatangan Renji yang berhasil menghentikan Busby, kemunculan Kapten Byakuya dan para wakil kapten yang menghadang Stand Eater, Ichigo yang terkejut sekaligus tak percaya dengan pengkhianatan Uryu Ishida, Uryu yang menyuruh Ichigo untuk mengurungkan niatnya menghentikan Yuhafa, Uryu yang melancarkan ratusan panah Reishi ke arah Ichigo, kemunculan Sado dan Orihime yang melindungi Ichigo, serta yang terakhir Uryu bersama Yuhafa dan Yugram yang telah pergi menuju istana Soul King. Satu lagi yang menjadi sorotan di sini, akhirnya setelah sekian lama Sado mendapat panggung untuk mengeluarkan kekuatannya. Karena kita tahu di dalam manga hanya Orihime yang menyelamatkan Ichigo dari serangan panah Uryu. Well teman-teman, mungkin segitu saja untuk ulasan di video kali ini. Jika ada yang ingin kalian tambahkan, silahkan tulis di kolom komentar. So, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Bleach Lovers.